Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilya Agustin dari kelas 4A dengan NIM 026. Di sini saya akan mengerjakan uji statistik dari data yang telah diberikan. Yang pertama itu ada data jumlah istilah IPA yang dihafal kelompok kontrol dan juga eksperimen. Dengan asumsi data berdistribusi normal dan parameter yang diuji adalah rata-rata dengan H0 yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata jumlah istilah IPA yang dihafal antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, sedangkan H1-nya yaitu terdapat perbedaan rata-rata jumlah istilah IPA yang dihafal antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Taraf kepercayaan pada soal ditentukan yaitu 95%. Artinya taraf signifikannya atau alfanya yaitu 0,005. Pada data ini menggunakan uji T independen karena menggunakan uji dua arah. Sebelumnya kita harus mencari variansi terlebih dahulu untuk menentukan variabel terbesar dan yang terkecil. Variansi yaitu yang pertama dari variabel kontrol dengan rumus sama dengan var ITS buka kurung blok angkanya enter. Begitu pula dengan eksperimen dengan mencari variansi dengan rumus sama dengan var buka kurung var ITS buka kurung blok enter. Nah, di sini kita bisa lihat variansi yang lebih besar yaitu pada kelompok eksperimen, maka ini kita jadikan variabel pertama atau 1. Sedangkan kelompok kontrol adalah variabel 2. Nah, lalu setelah kita menentukan variabel pertama dan kedua, kita bisa menguji homogenitas dengan cara klik data analisis. Kemudian kita pilih F-test to sample for variances. Klik OK. Variabel 1 sesuaikan dengan yang kita cari tadi, yaitu kelompok eksperimen, kita blok. Begitu pula dengan variabel kedua, kita blok juga. Jangan lupa klik labels alpha 0,05, output range agar kita bisa mengatur letak tabelnya. Kita klik, kemudian klik OK. Di sini ada F hitung, P value, dan F tabel. Kita bisa tarik kesimpulan di sini F hitung lebih kecil dari F tabel. Maka kita bisa tarik kesimpulan karena F hitung lebih kecil dari F tabel. Kita lihat terlebih dahulu di sini. Maka datanya itu adalah homogen. Maka data homogen. Kita juga bandingkan P value dengan 0,05. Di sini sudah jelas P value lebih besar dari 0,05. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa karena P lebih besar sama dengan 0,05, maka data homogen. Nah, ketika datanya sudah ditemukan bahwa homogen, kita bisa melakukan uji T independen, yaitu dengan cara klik data, kemudian klik data analyze, kemudian kita pilih to sample assuming equal variances karena datanya homogen, kita klik ini, oke. Lalu seperti tadi, variabel 1 kita klik eksperimen, kelompok eksperimen, kita blok. Variabel 2 kita klik kelompok kontrol, kita blok. Kemudian klik labels, alpha 0,05, klik output range, klik, kita letakkan di sini. Klik OK. Diperoleh data ini. Lalu kita beri tanda terlebih dahulu. T stat merupakan T hitung
Kemudian kita P value-nya kita pilih yang to tail, karena ini uji dua pihak, maka ini P value. Dan critical to tail ini merupakan T-tabel. Maka kita bisa tarik kesimpulan, T hitung lebih kecil dari T-tabel. Maka karena T hitung lebih kecil dari min T-tabel, kita lihat terlebih dahulu di sini. Maka terima H0. Maka terima H0 dan H1 ditolak. Kemudian kita bandingkan juga P value dengan 0,05. Nah, maka kita bisa tarik kesimpulan, karena P lebih besar sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Jadi, kita bisa tarik kesimpulan pada data ini yang diperoleh yaitu menerima H0. Jadi kesimpulannya, yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata jumlah istilah IPA yang dihafal antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Baik, sekarang kita beralih ke nomor 2, yaitu terdapat data hasil pretest dan posttest peserta pelatihan guru IPA di Bangkalan dengan asumsi data berdistribusi normal dan parameter yang diuji pada soal yaitu rata-rata dengan H0 yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil posttest dan pretest kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan, sedangkan H1-nya yaitu terdapat perbedaan rata-rata hasil posttest dan pretest kemampuan pedagogi guru sebelum dan sudah pelatihan. Diketahui pada soal taraf signifikannya yaitu 0,05. Maka taraf kepercayaannya sebesar 95%. Di sini kita menggunakan uji T berpasangan. Lalu kita akan hitung uji statistiknya sesuai dengan data. Yang pertama, kita klik data, kemudian klik data analisis. Kemudian kita pilih yang t-test paired to sample for means, kita klik OK. Kemudian variabel satunya kita blok pada pretest hingga angka terakhir. Begitupun juga dengan variabel yang kedua. Jangan lupa klik labels. Kemudian kita klik output range agar kita bisa mengatur letak tabel yang akan dihasilkan. Kita klik OK. Nah, diperoleh data t-test paired to sample for means. Di sini ada t-stat yang merupakan T hitung. Kemudian kita pilih yang P to tail karena ini uji berpasangan. Jadi ini merupakan P value. Dan T critical to tail merupakan T tabel. Jadi kita bisa menarik kesimpulan. Jadi kita bisa membandingkan T hitung dan T tabel itu lebih besar T tabel. Jadi kesimpulannya, karena T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sesuai ini, jika T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Kemudian, kita juga bandingkan P value dengan 0,05. Di sini, 0,05 itu lebih P value lebih kecil dari 0,05. Ini ada tanda E. Karena ini merupakan pangkat, maka nilainya pasti kecil. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, karena P value lebih kecil dari 0,05, kita lihat di sini,
Maka tolak H0 dan terima H1. Maka tolak H0 dan terima H1. Sudah? Maka dapat disimpulkan pada data ini yaitu terdapat perbedaan rata-rata hasil post-test dan pretest kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan.